Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kami mau cerita perjalanan kami ke Padang Glamping. Malam harinya kita persiapan dulu nih, beli air mineral dan cemilan. Ini perjalanan kami mulai dari Pekanbaru dari jam 6 pagi. Halo, morning. Ya, pagi ini kita gas ke Sumbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pagi selamat. Amin. Kita berangkat jam 6 pagi dari Panam Pekanbaru ya teman-teman. Sampai di Padang itu kurang lebih memakan waktu selama 8 jam. Kita sampai di Kelok 9 itu kurang lebih jam 9 atau jam 10 ya teman-teman. Belum masuk waktu zuhur. Nah ini kita berhenti mau makan dulu di tempat favorit kita. Jadi ini ada rumah makan teman-teman setelah Kelok 9. Nih rumah makan Padang Uwan. Lihat nih menu makanannya. Wow, lengkap sekali ya teman-teman. Cocok nih untuk teman-teman yang mau kulineran nasi Padang. Teman-teman kalau lewat Kelok 9 jangan lupa mampir dan cobain. Ini kita udah sampai Payakumbuh. Nah, di sini kotanya bersih ya teman-teman. Nih dapat piala Adipura. Kalau teman-teman yang belum pernah ke Sumbar, nah di sini nih kita nggak akan menemui Indomaret atau Alfamart ya teman-teman. Yang aku suka itu kalau jalan-jalan ke Sumbar itu setiap jalan itu pemandangannya tuh bagus banget. Terus ada satu hal yang jarang ya atau hampir nggak ada gitu ya ditemuin kalau di Sumbar ini. Nggak ada gitu teman-teman yang seperti pengamen ataupun orang minta-minta gitu, hampir nggak pernah aku temuin di sini. Mungkin karena emang pemerintahnya bagus ya, pemerintah daerahnya. Di sini masih sering kita temuin rumah-rumah adat. Bener-bener healing deh, refresh banget gitu. Lihat pemandangan bagus, rumah-rumah adat yang masih kental tradisional gitu. Nah ini waktu kita lewat ini agak berkabut ya teman-teman, karena agak hujan ya, rintik-rintik gitu. Nah sebentar lagi ini kita udah sampai di kota Padangnya ya teman-teman. Kebetulan kalau kita mau ke Padang Glamping itu kan check-innya itu jam 11. Nah kalau kami berangkat dari Pekanbaru itu teman-teman memakan waktu kan 8 jam. Kalau harus sampai jam 11 tuh berarti kan kami berangkatnya harus dalam keadaan gelap ya, dini hari. Nah jadi kami memutuskan kami nginap dulu di dekat Taplau, tepi laut di Padang juga. Nah, kami tuh cari penginapan yang sudah dekat dengan Padang Glamping. Jadi kami putuskan waktu itu menginap di Hotel Jakarta. Nah, untuk teman-teman yang posisinya memang seperti kita gitu, jauh dari Sumbar. Nah, bisa nih jadi rekomendasi nginap di Hotel Jakarta. Itu nggak mahal ya teman-teman, 300 sampai 350. Nah, ini Hotel Jakarta ini dekat banget sama laut. Jadi kalau sampai sini nih kita siang atau sore, nah kita bisa main dulu ke laut. Taplau ini termasuk destinasi wisata juga loh teman-teman di Sumbar. Pokoknya kita keluar dari Hotel Jakarta itu kita langsung bisa lurus belok kiri. Nah
udah deh nampak lautnya. Nih, ini Hotel Jakarta tempat kami nginep kemarin nih teman-teman. Kami pilih kamar yang harganya 300.000. Jadi waktu kita ke Padang, selain tujuannya ke Padang glamping, kita juga bisa main di Taplau, Tapilau di Padang juga. Di Taplau ini kita bisa main air laut, dan di tepi pantainya itu banyak yang jualan ya teman-teman. Kita bisa menikmati sunset laut dan sambil main air. Kebetulan waktu kami ke sana itu kondisinya agak gerimis ya teman-teman. Jadi sunsetnya ini nggak maksimal, tapi walaupun begitu udah indah banget loh. Dan sekedar informasi untuk teman-teman yang belum pernah ke Taplau, kalau kita mau main di Taplau ini gratis, nggak ada bayar-bayar loh teman-teman. Kita boleh main sepuasnya. Setelah check out dari Hotel Jakarta, keesokan harinya itu kita langsung menuju ke Padang Glamping. Jadi dari sini ke Padang Glamping itu udah deket ya teman-teman, kurang lebih sekitar 20 menit aja lagi. Nah, kita ke Padang Glamping itu langsung bermodalkan map yang dikirim sama pihak kantor Padang Glamping. Tujuannya yaitu adalah Lubuk Minturun. Setelah kita sampai kantor, nanti kendaraan kita akan parkir di kantor dan kita akan menuju glamping. Dari kantor menuju glamping itu kurang lebih memakan waktu 20-30 menit ya teman-teman. Sebenarnya jaraknya nggak jauh, cuma karena jalan yang kita lalui ini harus pelan-pelan, makanya agak lama gitu ya. Di sepanjang jalan ini kita udah bisa lihat sungainya juga loh teman-teman, udah ada aliran sungainya. Ini untuk yang jiwa-jiwa off-road ini tersalurkan deh kayaknya, soalnya jalannya lumayan menantang. Dan untuk informasi ya teman-teman, untuk harga Padang glampingnya ini 1.400.000 sampai 1.600.000 per glampingnya. Itu untuk 2 orang. Nah, kalau untuk seperti untuk aku dan suami itu kan 2 orang dan punya anak 2 orang. Untuk anaknya ini masing-masing dikenakan tambahan yaitu 250 per anak. Jadi untuk aku nginep itu biayanya adalah 1.600.000 ditambah 500 untuk 2 orang anak ya teman-teman. Jadi totalnya 2.100.000. Nah, di harga itu sudah termasuk breakfast untuk 2 orang. Dan yang tambah 250 per orang itu juga udah dapat breakfast ya teman-teman. Jadi 2.100.000 itu sudah untuk breakfast 4 orang. Nah, ini kita sudah sampai ya teman-teman. Waktu kita datang tuh disambut, dikasih minuman dingin sama kakaknya. Waktu datang ini kita dibantu untuk bawa barang bawaan kita. Waktu kita mau masuk ini, kita melewatin hutan aviari ya teman-teman. Nah, di sini kata abangnya akan hidup seperti embun-embun gitu teman-teman, tapi jam 8 pagi. Nah, kebetulan kita kan sampainya jam 11 ya ini ya. Nah, ini kita dibantu sampai masuk ke glamping kita. Wow, baru datang nih teman-teman. Lihat airnya, sejuk banget ya. Udah gak sabar mau jebur.
Jadi di sini kita harga 1.600.000 itu teman-teman dapat fasilitas TV, kulkas, ada dispenser, lalu ada AC, lalu ada pemanas air untuk kita buat kopi atau teh. Jenis glamping yang kami sewa ini adalah namanya glamping Matoa. Nah, di sini ada beberapa jenis ya, teman-teman. Di sini jumlahnya ada 4 glamping, ada glamping Pulai, glamping Matoa, dan ada jenis glamping lainnya. Di glamping Matoa ini kita udah dapat private pool yang langsung menghadap ke Sungai Lubuk Minturun. Nah, ini aku review untuk kamar mandinya ya, teman-teman. Kamar mandinya cukup nyaman ya, teman-teman. Ada toilet. Ini ada wastafel. Ada kompor juga, tapi aku nggak gunain ya kemarin itu. Ada shower juga. Nyaman ya, teman-teman. Tapi hampir nggak dipakai karena kita mandinya di kolam renang. Ini aku review ulang ya, teman-teman. Ada TV, ada kulkas, ada dispenser, ada AC. Wah, anak-anak langsung mandi. Airnya ini langsung air sungai ya, teman-teman. Jadi segar banget. Sejauh ini aku pernah nginep di beberapa glamping kan, tapi ini glamping terworth it menurut aku ya, teman-teman, karena ini keren banget, alamnya dapet, terus bersih juga, alami banget, airnya juga enak, segar, terus pelayanannya juga, abangnya ramah, kakaknya ramah, terus makanannya juga enak-enak. Jadi di sini nih kita bisa pesan makanan ya, teman-teman. Selain aku tuh bawa persediaan pop mie, tapi kalau kita mau makan nasi ataupun cemilan ataupun minuman yang lain, kita tuh bisa pesan. Nah, ini salah satu yang aku pesan. Untuk satu porsinya ini kalau aku salah ingat ya 35.000 ya, teman-teman, untuk satu porsinya. Dan ini enak. Untuk makanannya nanti kita bayarnya setelah kita kembali ke kantor. Jadi ditotalin aja dulu semua apa yang kita pesan. Nah, di sini juga kita dapat wifi ya, teman-teman. Kayaknya saking kerennya tuh aku bakal balik ke sini lagi deh, entah kapan waktu gitu ya. Kita itu bisa dengerin air, aliran air gitu, teman-teman, 24 jam. Bener-bener ini healing beneran deh kayaknya. Untuk teman-teman yang berada dari luar kota terus mau ke sini, seperti yang aku saranin dari awal, menurut aku kalian wajib untuk menginap di suatu tempat dulu deh sebelum kesini, karena kan kita nggak tahu ya keadaan cuaca atau hambatan atau macet atau apa gitu kan. Nah, jadi kalau masuk ke check-in ke glamping ini, kalau teman-teman lambat itu sayang banget, teman-teman. Jadi waktu kita mengeksplor glamping ini jadi berkurang kan. Karena kalau kita sampai sini ini misalnya udah sore banget atau malam gitu kan, sayang, kita nggak bisa main di sungainya, ataupun jadi singkat gitu kan, jadi nggak banyak waktunya. Nah, ini kita coba main di hutan aviarinya. Kebetulan waktu kita sampai itu kan jam 11 ya, teman-teman. Asarnya itu ternyata hujan deras, teman-teman. Waktu itu bertepatan dengan adanya bencana yang ada di Lembah Anai. Jadi ini hujan gerimis gitu kan. Kita ke hutan aviarinya ini karena aliran sungainya deras, jadi kita
mengeksplor hutan aviarinya. Jadi ini di sini ada beberapa jenis burung ya teman-teman. Jadi waktu itu kami di sana itu teman-teman bertepatan dengan bencana alam yang di Lembah Ana itu teman-teman. Nah ini di sini kan ada kolam, tapi karena kolamnya ini aliran airnya juga sama dari air sungai, ini jadi ikan-ikannya tuh nggak nampak. Sebenarnya kata abangnya itu, nah harusnya nampak ikannya, karena ini dari sungai airnya keruh kan, jadi nggak nampak. Harusnya ini kolamnya tuh jernih kata abang tuh. Ya, apa ya? Ikan mati. Ya, burung. Ya, ya. Subur. Dia makan burung. Hujan ya jadi apa nih? Makasih ya bang. Mau lihat mancing? Hari udah malam, waktunya kita istirahat. Kebetulan ini waktu malam di sana tuh hujan ya teman-teman. Jadi kita nggak ada aktivitas, cuma di dalam glamping aja. Sebenarnya kita waktu itu pesan untuk barbeque, tapi berhubung hujan, jadi kita nggak bisa barbeque. Nah ini ikan bakarnya akhirnya dibantu bakar oleh Padang Glamping. Jadi di sini selain kita tuh bisa pesan makanan, kita juga bisa pesan paket barbeque teman-teman. Nah ini aku kemarin pesen nila untuk barbeque 1 kilo, harganya 90.000, sudah termasuk sambal dan bumbu-bumbunya. Sebenarnya kita tuh bisa bakar sendiri ya teman-teman, ada tempatnya, cuma karena cuacanya tidak memungkinkan, hujan, akhirnya dibantu bakar sama Padang Glamping. Akhirnya kita udah langsung makan aja deh. Selamat menikmati. Ini kondisi air sungainya ya teman-teman, waktu terjadi hujan deras. Nah jadi kalau teman-teman ke sini pas kebetulan terjadi hujan deras, teman-teman sebaiknya selang yang dari aliran sungai ke kolam renang itu dikeluarin dulu teman-teman. Nanti kalau enggak, kolam renangnya bisa menjadi keruh juga gitu. Nah ini kondisi airnya waktu udah pagi ya teman-teman, udah kembali jernih lagi. Ini kami pagi-pagi, sebenarnya kita kan dapat breakfast, cuma entah kenapa kok kayaknya enak gitu ya makan hangat-hangat pedes-pedes gitu. Jadi sebelum sarapan datang kami udah makan pop mie nih. Nah ini sarapannya datang ya teman-teman, banyak banget. Ada nasi goreng, ada kentang, ada sandwich, coklat, ada bubur kacang ijo, dan ada teh hangat. Wah, nikmat mana yang engkau dustakan. Nih, makan bubur kacang ijo sambil lihat sungai.
Pagi harinya kita ke aviari lagi teman-teman, karena anak-anak penasaran gimana kalau dihidupkan embunnya waktu jam 8 pagi. Nih kolam yang tadi malam keruh sekarang udah jernih, ikannya udah nampak. Ini Iki pas sebelah kita, Pak. Satu sebelah kita. Gandeng Papa ya. Gandeng Papa ya. Enggak parek mandi di sini. Karena waktu itu airnya lagi deras teman-teman, jadi pihak Padang Glampingnya bilang kalau mau turun ke bawah ngabarin karena akan didampingin gitu. Dan ini kita cuma izin sebentar untuk ke sungainya karena anak-anak minta main ke bawah teman-teman, dan nggak diizinkan untuk mandi-mandi di sini ya teman-teman karena airnya lagi besar. Sini aja loh, Dek. Mahana. Dek, lihat Mama, Dek. Papa. Mbak Ana. Jadi waktu di sini nih hampir nggak pernah kita pakai kamar mandinya ya teman-teman. Anak-anak tuh lebih milih mandi di sini karena airnya tuh segar karena langsung dari sungai kan. Nah ini kita waktunya pulang dan anak-anak sedih teman-teman karena berakhir pula kesempatan mandi langsung dari air sungai. Ini glamping menurut aku worth it banget sih teman-teman. Teman-teman wajib coba ya. Untuk teman-teman yang pengen dapet nomor untuk reservasi glampingnya, boleh komen ya. Nanti aku bagiin. Nah ini teman-teman, waktu itu aku tuh ke Padang 1 hari sebelum kejadian bencana alam di Lembah Anai. Jadi ini aku pulang tuh nggak bisa lewat Lembah Anai teman-teman ke Pekanbaru. Jadi aku lewat nih Kili Ranjau ke arah Talu ya. Aku juga kurang paham. Aku cuma bermodalkan map juga nih lewat jalan ini. Ini macet teman-teman dan banyak mobil-mobil yang akhirnya mogok karena nggak kuat untuk nanjak lama. Apalagi pengendaranya banyak wanita, aduh banyak yang mogok, kasihan. Oke deh, sekian cerita kami jalan-jalan ke Padang glamping.
Teman-teman jangan lupa coba ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Bye bye.